Salah satu hari yang paling bersejarah bagi kalian semua selama kalian diciptakan. Sebentar lagi kalian, atau bahkan hari ini kalian telah menjadi pasangan suami istri, yang kelak nanti suatu saat Allah memberikan rezeki akan lahir dari rahim istri kalian, ya. Pas anak-anak yang soleh dan soleha, kalian akan menjadi ibu dan bapak yang akhirnya nanti akan menjadi kakek nenek sehidup semati, insya Allah. Amin. Rentang perjalanan hidup manusia yang begitu panjang sebenarnya sangat singkat saja. Kalau tidak percaya tanya orang yang mau mati, dia akan mengatakan betapa pendeknya umurku, betapa sebentarnya waktu hidup di dunia. Begitu juga lika-liku pernak-pernik kehidupan yang rumit sesungguhnya sangat sederhana saja. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu hidupnya, tujuan hidupnya adalah untuk beribadah, maka ia akan menjalani hidupnya dengan sangat sederhana dan mudah. Orang yang akan menjalani hidupnya dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan menjadi mudah dan Allah akan berjumpa dengannya di yaumil akhir kelak. Hendaknya kita jadikan segala tindakan kita semata-mata dalam rangka mencari ridhonya saja dan menyelaraskan diri kepada sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pernikahan ini, ijab kabulnya, adanya wali dan dua orang saksi, serta hadirnya kita semua dari rumah kita yang berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk memberikan restu, insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah kepadanya. Tak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada pengantin pria, yakni saudara Ananda Saad dan saudara Ananda Abriandi Asmar, saya ingatkan kepada kalian berdua bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya. Tungkahul mar'atul li arba'i, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama karena limaliha, karena hartanya, ya. Kepada Ananda Saad, kalau itu yang kau cari tidak ada pada pasanganmu, ya. Keluarga ini keluarga yang sangat sederhana. Kalau itu yang kau cari, itu kekurangan kami, ya. Kemudian wali hisabiha, karena keturunannya ini saya jamin. Keluarga ini, keluarga Bani Aqil adalah keluarga yang insya Allah keluarga yang baik dan terhormat. Wali jamaliha, dikarenakan, ya, keturunannya, ya. Wali jamaliha karena kecantikannya. Dan saya yakin kamu berada di sini pun karena telah melihat calon istrimu sebelumnya, dan kau sepakat dengan saya bahwa istrimu yang hari ini duduk di sampingmu adalah wanita yang cantik. Karena ponakan saya cantik. Kemudian yang terakhir adalah walidiniha, nikahilah karena agamanya. Dan apabila engkau mencari perempuan karena agamanya, maka engkau akan selamat. Dan ini insya Allah juga menjadi jaminan bagi saya yang berdiri di sini bahwa ponaan saya belum pernah disentuh oleh laki-laki lain. Dia murni suci. Dan insya Allah agamanya, dengan beradanya dia di sampingmu, insya Allah dia akan menjadi penasehat yang paling baik buat engkau. Maka ambillah kemenakanku ini, ya Nanda Saad, ambillah kemenakanku ini sebagai istri dan sebagai amanah yang dititipkan Allah kepadamu. Yang amanah-amanah ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak kepadamu. Bersamanya lah kamu beribadah kepada Allah dalam suka maupun duka. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Gaulilah ia secara baik sesuai dengan apa yang diharuskan menurut syariah, menurut ketetapan Allah. Terimalah ia sepenuh hati, kelebihan maupun kekurangannya terima semua, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita laki-laki, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan gaulilah istrimu dengan cara yang paling baik.
Maka seandainya kita laki-laki membencinya karena ada satu kekurangannya, maka Allah akan memberikan kepadanya banyak kebaikan. Dan ingat pula wasiat Nabi kita SAW. Kata Rasulullah, pergaulilah istri-istrimu dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu adalah mitra, partner, teman hidupmu selama hidup di dunia. Dan perlakuanmu terhadap istrimu ini menjadi cermin kadar keimananmu. Semakin baik kamu kepada istrimu, Allah menilai kamu semakin baik imannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum, dan laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Maka berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Jangan membuat perempuan menangis. Jangan membuat ibu kamu menangis. Jangan membuat istri-istri kamu menangis. Karena setiap tetes air mata akan dihitung oleh malaikat, akan dinilai oleh malaikat. Dan apabila istri-istrimu menangis, mahal harganya, ongkosnya mahal kalau menangis perempuan. Betul Bu? Betul enggak? Kenapa mahal? Karena di balik air mata perempuan ada maskara seharga 45.000. Itu luntur kalau kena air mata. Ada eyeshadow seharga 38.000. Ada eyeliner yang juga luntur kena air mata seharga 39.500. Belum lagi blush on dan bedaknya yang sampai mencapai harga 179.000. Belum lagi kalau dia mojo, dia banting lagi, gadgetnya dia banting, handphonenya mahal lagi, mau diganti semua itu. Ya, jadi jangan. Ya, jaga perasaan istrimu. Dan kamu sebagai laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kenapa? Karena laki-laki diberikan keutamaan dan kelebihan mencari nafkah untuk perempuan, untuk istrinya. Maka ananda sekalian, agar kamu memimpin rumah tanggamu, penuhilah syarat-syarat berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari, mengayomi. Raihlah kewibawaan agar istrimu patuh di bawahmu. Ya, istri harus patuh kepada suami. Ya. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif, lemah lembut, sehingga istrimu merasa hangat dan tentram di sisimu. Berusahalah sekuat tenaga menjadi teladan yang baik baginya, sehingga ia bangga bersuamikan kamu. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kamu laki-laki sejati, laki-laki yang bukan hanya lahirnya saja. Ya. Jadi saya biasa memberi nasihat kepada perempuan-perempuan jomblo itu, cari laki-laki yang lucu lah. Nggak usah cari yang tampan. Biasanya yang tampan, yang ganteng, yang cakep itu biasanya makan hati. Dia ngobrol dengan perempuan lain, kita cemburu. Tapi kalau yang lucu, kita dihiburnya ketika kita sakit, kita dihiburnya ketika kita susah. Ya, cari yang lucu. Seperti saya ini lucu. Itu kepada laki-laki, ya, kepada Ananda Abdiandi itu nasihat untuk laki-laki, pengantin laki-laki. Nah sekarang untuk pengantin perempuan, saudara Ananda Andi Mulyana, Yuliana, dan kemanakan yang paling cantik, ya, Ananda Aisyah Amini. Saya panggil dia Iin. Ya. Ini satu lagi kepada saudara Asad, nggak usah cari-cari foto masa kecilnya, kamu akan kecewa nanti, ya, karena kami tahu semua kecilnya seperti apa. Ya, kepada kedua mempelai perempuan, saya ingatkan kepadamu akan sabda Nabi. Yang pertama, saya ingatkan tentang sabda Nabi, apabila datang laki-laki soleh kepadamu untuk memperistrikan kamu, ya, apabila datang pemuda dengan akhlak yang baik dan agamanya baik, maka terimalah nikahnya, terimalah ia. Jangan sampai menjadi fitnah di atas permukaan bumi, ya. Dan semoga tentunya calon suamimu ini yang datang ini diterima karena akhlaknya memang baik. Ya, kepada saudara Ananda Yuliana juga menerima Berandi karena dilihat akhlaknya baik. Ananda Amini juga, Aisyah Amini karena menerima saudara Muhammad Saad karena saya yakin karena akhlaknya baik. Ya. Jadikanlah perkawinanmu ini sebagai wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Camkanlah sabda Nabi SAW, seandainya aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Begitu hebatnya perempuan harus patuh kepada suaminya.
Ya. Karenanya sekali lagi saya nasihatkan, wahai Ananda Aisyah Amini dan Ananda Andi Yuliana, terima dan sambutlah suamimu ini dengan sepenuh cinta dan ketaatan. Layani dengan kehangatanmu, manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasanmu, bantu ia dengan kesabaran dan doamu, hiburlah ia dengan nasihat-nasihatmu, bangkitkan ia dengan keceriaan dan kelemah lembutanmu, tutup kekurangannya dengan mulianya akhlakmu. Maka ya, ketika engkau lakukan itu semua, tidak ada gelar yang lebih tepat disandangkan kepadamu kecuali gelar Al-Mar'atus Sholihah. Apa itu Al-Mar'atus Sholihah? Sebaik-baik perhiasan dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairu mata'aha al-mar'atus sholihah. Ya. Sebaik-baiknya perhiasan. Nah, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di atas dunia ini adalah istri yang soleha. Jadi makanya saya tidak pernah berikan lagi permata istriku karena sudah dapat nih. Ya, saya tidak perlu lagi cari permata-permata untuk dia pakai karena dia sendiri sudah permata yang paling bagus. Buat apa lagi? Ya. Cukup bimbing saja akhlaknya, bimbing saja agamanya. Inilah suatu kebahagiaan hakiki, bukan kebahagiaan khayali yang diidam-idamkan oleh setiap wanita beriman. Maka bersyukurlah. Sekali lagi, bersyukurlah kamu untuk semua itu, karena tidak semua mendapatkan kesempatan seperti ini. Tidak semua perempuan mendapatkan kesempatan bisa menikah. Ini kesempatan berharga buat kamu. Kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, terlebih lagi dengan adanya kesempatan diundang ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk melalui pintu mana saja. Ini kalau suami istri yang soleh ini, dia diundang oleh Allah masuk surga melalui pintu yang mana saja yang ia sukai. Syaratnya apa? Yang pertama, dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Cukup, sholat wajib 5 waktu. Kemudian ia menjaga puasanya di bulan Ramadan, yang wajib saja di bulan Ramadan, cukup. Yang ketiga, ia menjaga kemaluannya, termasuk menutup hijab, menutup auratnya, cukup. Yang terakhir, ia patuh kepada suaminya, maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dia disuruh milih pintu yang mana saja yang ia sukai. Dan kepada kalian berdua, suami istri, bersyukurlah kalian berdua akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi hari ini kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kalian kesempatan untuk menjalankan syariatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kalian kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan jalan yang suci dan terhormat ini. Ketahuilah anandaku semua bahwa pernikahan ini menyebabkan kalian harus lebih berbagi lagi. Orang tua kalian bertambah, saudara-saudara kalian bertambah, bahkan sahabat-sahabat kalian pun bertambah. Yang kesemua itu tentu memperpanjang silaturahim, memperlebar tempat berpijak, memperluas pandangan, dan memperjauh daya pendengaran. Bukan saja semakin banyak yang perlu kalian atur dan perhatikan, tetapi sebaliknya, makin banyak pula orang yang akan ikut campur dan memperhatikan kalian dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Maka barang siapa yang tidak kokoh sebagai pribadi, ia akan semakin gampang menghadapi kehidupan yang baru. Ketahuilah anandaku semua bahwa anak-anak yang soleh dan soleha yang kalian idam-idamkan nanti sulit lahir dari dan tumbuh kecuali dalam rumah tangga yang penuh dengan ajaran-ajaran agama. Rumah tangga yang sakinah kecuali dibangun oleh suami yang soleha dan istri yang soleh. Suami yang soleh dan istri yang soleha itu akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Akan tetapi jangan takut menghadapi masa depan. Ya, kalau ilmumu belum cukup, belajarlah. Ya, jangan takut untuk memikul tanggung jawab ini. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Jika kalian menganggap bekal yang kalian miliki sekarang ini masih kurang, belajarlah. Selama masih ada iman, ya, masih ada iman di dalam dada kalian, segalanya akan menjadi mudah bagi kalian. Bukankah dengan pernikahan ini kalian bisa saling tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam takwa? Bukankah dengan pernikahan ini kalian bisa saling menutupi kekurangan masing-masing? Bersungguh-sungguhlah untuk itu, untuk meraih segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan melalui pernikahan ini. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan merasa tidak mampu atau pesimis. Jangan.
Jangan kalian awali kehidupan rumah tangga ini dengan perasaan lemah. Kalian harus kuat. Apa orang bilang kalau dalam bahasa sosmednya? Cemangat, ya, cemangat, ya. Yang terakhir, ingatlah bahwa nikah ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdana, an nikah sunnati, tadi yang dibacakan tadi, ya, oleh Pak Imam, an nikah sunnati, bahwa nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Faman lim syai'an minni, bahkan kata Rasulullah, barang siapa man rogiba sunnati falaysa minni, yang tidak mau menikah, ya, berpaling dari menikah, yang lari dari pernikahan, maka dia bukan umatku, kata Rasulullah SAW. Maka janganlah justru melalui pernikahan ini atau setelah akad ini kalian justru meninggalkan sunnah, kemudian bergelimang kepada bid'ah dan dosa-dosa yang lain, ya. Jadi ayo kita belajar agama. Dan yang terakhir, kepada kedua orang tua, hadir ya, kepada kedua orang tua mempelai. Orang tua itu bukan cuma orang tua kandungnya, tantenya, omnya juga orang tua, neneknya juga orang tua. Ini untuk orang tua ini, terimalah, ya, terimalah masing-masing mereka sebagai tambahan anak bagi kalian, ya. Maklumilah kekurangan-kekurangannya karena mereka memang masih muda. Bimbinglah mereka karena inilah saatnya mereka memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Bantu dan bimbing mereka, tapi jangan mengatur terlalu jauh. Jangan mengatur semuanya. Biarkan mereka berkembang. Keterlibatan kita yang terlalu jauh dan tidak pada tempatnya di dalam persoalan rumah tangga mereka bukan hanya akan membantu, bahkan sebaliknya membuat mereka tidak akan pernah kokoh dalam menghadapi rumah tangga mereka. Sementara mereka dituntut untuk menjadi sebenar-benarnya ayah dan sebenar-benarnya ibu. Ini bukan lagi main bapak-bapakan, ini bukan lagi main ibu-ibuan. Mereka sudah harus menjadi orang yang benar-benar jadi ayah, benar-benar jadi ibu, benar-benar jadi suami, benar-benar jadi istri, ya. Jika kelak dari pernikahan ini lahir cucu-cucu untuk kalian, ya, ini para orang tua nih akan menjadi nenek nanti, ya. Sayangilah mereka, cucu-cucu kalian itu, ya, tanpa harus melecehkan dan menjatuhkan wibawa orang tuanya. Betapa banyak cerita di mana kakek atau nenek merebut superioritas ayah dan ibu sehingga anak-anak lebih taat kepada kakek atau neneknya. Ini yang banyak ini. Ketimbang mereka taat kepada orang tuanya, mereka lebih senang dan taat kepada nenek dan kakeknya. Sedikit banyak mempengaruhi, ya, dan ketaatan anak-anak itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kakek dan neneknya yang memanjakan mereka. Semakin dimanja oleh neneknya, semakin dia tidak bisa mendengar orang tuanya. Maka cukup-cukup sajalah, sedang-sedang saja, ya. Dan kepada semua yang hadir, yang terakhir ini, kepada semua yang hadir, baik yang pernah mengalami masa-masa seperti ini, maksudnya yang sudah pernah mengalami pernikahan, baik yang masih menunggu-nunggu jodohnya untuk pernikahan berikutnya, maupun mau menikah lagi. Lupa Kak. Mari kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari acara ini dengan mendoakan mereka. Kita tutup dengan mendoakan mereka. Barakallahu malaik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sama-sama Bu, Pak, ayo sama-sama doa supaya dapat berkah. Barakallahu malaka wa baraka alaik wa jama'a alaikuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua, memberikan berkah kepada mempelai-mempelai kita hari ini, dan mengumpulkan mereka semua dalam kebaikan. Amin. Amin. Allahumma amin. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus diambil, yang keluar Mina, keluar Mina. Dibuang dari jauh. Lalu kasih masuk jalan di Ya, sebagai acara penutupnya tuh, hadirin yang kami hormati serta dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara pernikahan